Selanjutnya, hantaran kalor. Hantaran kalor itu adalah proses perambatan kalor gitu ya. Perambatan kalor gitu ya. Perambatannya itu bagaimana yang kita tahu nih. Ini dikelompokkan. Pertama, konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas atau perpindahan kalor melalui zat padat yang zat padatnya itu tidak mengalami perpindahan. Ini perpindahan panas atau perpindahan kalor boleh. Konduksi itu pada umumnya pada benda-benda logam, ya, logam, tanpa mengalami perpindahan bendanya itu. Nanti kalau yang ada lagi ya, selain konduksi kan ada konveksi, nanti kita bahas ada perpindahan zat di situ. Contoh nih, ini ada orang masak menggunakan ini namanya kan sodel gitu ya. Ini tentu pancinya ini, wajannya ini kan panas gitu ya. Ketika sodel ini digunakan untuk mengaduk-aduk di sini ini panas, nanti kan kalornya kan akan merambat ke atas gitu ya. Kalornya itu akan merambat ke atas. Heat-nya merambat. Makanya gagangnya ini kebanyakan dari bahan isolator gitu ya. Kebanyakan isolator itu zat atau benda yang susah menghantarkan panas gitu ya. Tapi kalau misalkan bahannya ini juga besi, tentu tangannya juga akan ikut panas lama-kelamaan gitu ya. Tapi ini di gambar ini kan mungkin antara gagang utama dengan ini ada ganjalnya isolator, jadi ini tidak panas. Atau kalau misalkan panas ini mengalirnya kan lama. Tapi yang jelas pada logam pasti akan merambat, kalor itu akan merambat dari yang suhu tinggi ini suhu tinggi ke yang suhu agak rendah, ini merambat ke sana. Itulah yang dinamakan perambatan kalor secara konduksi. Persamaannya adalah Ka delta T per L. Delta T ini harusnya ini boleh T2 kurangi T1. Intinya ini suhu yang tinggi T1 itu ya. Suhu yang tinggi. Suhu tinggi. Kemudian T2 itu suhu rendah. K itu konduktivitas atau koefisien konduktivitas. Ya ini tergantung dari bendanya. Saya contohkan di sini nih. Misalkan nih perak, ternyata konduktivitasnya 4,2. Aluminium 2,1, besi 4,6. Ini yang terbesar kan besi gitu ya. Semakin besar berarti hantarannya tuh semakin besar. Kalau hantarannya semakin besar, artinya kalornya ini merambatnya semakin cepat. Gitu ya. Merambatnya semakin cepat. Ini ada zat padat lainnya, ada beton, kaca. Ini 10 pangkat min ya, 10 pangkat min. Jadi kalau antara beton sama kaca ini masih lebih susah kaca untuk menghantarkan panas ini. Oke, kemudian A-nya ini apa? A-nya itu luas penampang. A-nya itu luas penampang. Kemudian L-nya itu panjangnya ini, panjangnya. Contoh lain ya ini, misalkan ini ada batang. Kemudian dipanaskan di sebelah sini, ini dipanaskan. Di sini kan panjangnya katakanlah L, luas penampang yang dipakai yang ini. Luasnya bentuknya apa nih? Bentuknya lingkaran. Maka A-nya menggunakan luas lingkaran, L-nya panjangnya itu. Suhunya ini berarti T1, yang ini T2. T2 itu yang suhunya lebih rendah gitu ya. Kemudian nih contoh lain, misalkan nih ya, pada kasus jendela. Jendela ini kan kayak gini ya jendela. Jendela itu terbuat dari kaca. Ini kacanya kan katakanlah tipis ini ya, tipis kacanya. Ini suhu luar berarti kan T tinggi gitu ya, tinggi atau T1. Ini suhu yang dalam. Maka T1 itu suhu luar, T2 itu suhu di dalam. A-nya luas penampang yang dipakai ya luasnya ini, luas kaca gitu ya. Luas kaca yang ini. Kemudian L-nya yang dipakai adalah lebar yang kecil ini, lebar yang kecil ini. Nah, lebar kaca yang kecil ini mungkin ada yang 3 mili gitu ya. Atau mungkin 5 mili gitu ya. Oke, itu pada kasus kaca. Contoh kita akan membahas soal seperti ini. Logam dengan panjang 2 meter memiliki luas penampang
temperatur kedua ujungnya 50. Jika koefisien konduksi 0,2 kalori per meter sekon derajat Celcius, tentukan jumlah kalori yang dirambatkan per satuan luas per satuan waktu. Nah, tinggal dimasukin saja kalau ini soalnya mudah gitu. Ketemu 0,01 kalori per sekon. Kemudian dua batang dengan panjang dan luas penampang sama, tetapi terbuat dari bahan yang berbeda disambungkan seperti gambar. Konduktivitas termal Q setengah dari P. Ini ya, konduktivitas Q setengah dari P. Ujung bebas P suhunya 0, yang ini 0, dan Q 100, ini 100. Suhu pada perbatasan saat keadaan setimbang adalah yang ini yang ditanya, Q di sini berapa, T-nya berapa. Ingat, kalor akan menjalar ke sana nih, dari suhu tinggi ke suhu rendah, kalor. Nah, hantaran kalornya tentu kan kalornya 1, berasal dari sini saja. Makanya ini hantaran kalor di P sama dengan hantaran kalor di Q gitu ya. Hantaran kalor di P, ini boleh dibalik, hantaran kalor di Q sama dengan hantaran kalor di P, boleh dibalik. Ini yang kita bahas pakai yang ini aja ya, hantaran kalor di P sama dengan di Q. Ka delta T per L untuk yang logam P, Ka delta T per L untuk logam Q, boleh D, boleh L. Kemudian dibilang di soal panjang dan luas penampang sama, berarti D sama A nya bisa dicoret nih. Ini D sama A dicoret. Tinggal K delta T, K delta. K nya P dimasukin setengah KP ini. Artinya ini boleh juga ditulis gini ya, KP sama dengan 2 kaki. Boleh 2 kaki kali T. Kalau yang P berarti gini nih, karena mengalir ke sana berarti untuk yang P T kurangi 0. Sedangkan untuk Q itu 100 kurangi T, yang tinggi kurangi yang rendah gitu ya. Makanya ini kaki 100 kurangi T. Kakinya dicoret. 2T sama dengan 100 kurangi T. Pindah ruas, 3T sama dengan 100. T-nya 33 derajat Celcius. Kemudian ini ada soal-soal. Nah, ini ada yang sambungannya 3 gitu ya. Ada sambungannya 3. Dilihat saja kalau suhunya tinggi di sini 90 derajat, ini 20. Kamu analisisnya dari 90 ke T3 dicari sendiri, kemudian dari T3 ke T2 cari sendiri, T2 ke T1 dicari sendiri, gitu ya. Nanti ada 3 persamaan. Sorry, bukan 3 persamaan, 2 persamaan. Pertama, persamaan dari T4 ke T3 dan T3 ke T2, itu berarti P-nya R sama dengan P-nya Q, dibikin persamaan, seperti yang ini tadi, gitu ya. Kemudian persamaan P-nya Q sama dengan P-nya P. P itu daya. Nanti disubstitusi atau eliminasi akan mendapatkan. Silahkan dicoba besok.